Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah. Jadi mat kami ma'rifatullah itu ada ilmunya, teman-teman. Ada ilmunya dan ada amalnya. Kalau tidak ada ilmunya, bagaimana untuk mencapainya secara spiritual, teman-teman? Ada ilmunya, ilmu spiritual, dan ada amalnya atau cara menjalaninya, cara prakteknya. Begitu teman-teman. Seperti ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu santet, bahkan kiranya ada ilmunya, ya, ilmu ma'rifatullah. Dan ilmu ma'rifatullah itu satu keilmuan, ilmunya satu, ya, menurut hemat kami ilmunya satu, tapi ada beberapa sebutan atau nama atau istilah. Nah, satu ilmu ma'rifatullah itu menurut kami ada beberapa sebutan atau nama atau istilah. Ya, satu keilmuan ada beberapa, disebut ada beberapa nama istilah, ya, seperti misalnya disebut juga ilmu sangkan paran dumadi, cara Jawa. Ilmu sangkan paran dumadi, asal, usul, dan tujuan. Dari mana asalnya, ya, terus mau kemana nanti, tujuannya yang dituju. Sangkan paran. Nah, sangkan paran itu berarti, ya, asal usul keberadaan. Juga disebut juga ilmu cakrabuana. Itu menurut hemat kami, penemu kami, ya, ilmu cakrabuana. Cakrabuana, cakra buana itu posisinya di pusar, teman-teman. Titik pusar, tali pusar. Ini cakra, ini buana, jagat kecil, jagat cilik, mikrokosmos. Cara bahasa Arabnya apa ya? Harus buka buku ya, atau buka di Google bahasa Arabnya, jagat kecil, mikrokosmos. Itu teman-teman. Kemudian disebut juga ilmu jamus kalimah sodo. Ini istilah Jawa juga. Disebut juga ilmu tri alif. Kemudian disebut juga ilmu apa lagi? Banyak istilah. Yang mana nama-nama itu atau sebutan-sebutan itu ada yang mendasari bunyi lafadznya. Bunyinya lafadznya kok seperti ini, maka dinamai ini. Bunyi lafadznya seperti ini, maka dinamai jamus kalimah sodo. Bunyi nama seperti ini, maka dinamai tri alif. Juga di samping mendasari ada yang berpatokan dari bunyi lafadznya, bunyi kalimahnya, bunyi bacaannya. Juga ada yang mendasari dari cara prakteknya, teman-teman, cara menjalaninya. Cara menjalaninya begini, maka diberi nama cakrabuana. Cakrabuana, cakra, bunyi apa cara menjalaninya kok begini, maka dinamai jamus kalimah sodo. Nah, yang mana itu tujuannya, ilmunya satu dan tujuannya satu, menuju kepada Allah, menuju kepada jalan kembali kepada Allah. Jadi tujuannya itu, jadi mengetahui asalnya diri dari Allah, siapa kepada diri, ya, selaku anak Adam, kemudian dari yang setelah kembali sampai kepada Allah, ya, teman-teman. Itu karena itu ilmu spiritual, ya, ilmu ma'rifatullah itu ilmu spiritual untuk menapaki jalan kembali, ya, teman-teman. Beda dengan ilmu silat, ilmu kanuragan yang bisa dibuktikan,
Ya, kalau ilmu spiritual, ma'rifatullah tidak bisa pakai dibuktikan. Kita itu takabur nanti masuknya ya, karena ilmu itu ya intinya adalah tawakal, pasrah secara kafah. Bisa dijajaki dari syarat dohir, bisa dijajaki yaitu dari dasar-dasar ayat dan hadis. Nah, sampai ke situ kemudian sampai cara pengamalannya bisa bagaimana, bisa tanya jawab, bisa jadi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sampai kepada rasa dan pembuktian secara mata hati itu nggak bisa, diri sendiri dan Allah yang tahu ya teman-teman. Tapi kalau penjajakan pakai secara dohir nih, pakai dasar-dasar ayat hadis bisa itu. Ini mengarah ke ilmu ini bisa ayat hadis. Kemudian pakai cara menjalinnya juga bisa. Oh, ini berarti ilmu ini tujuannya ini untuk ini tuh. Tapi kalau sudah sampai kepada rasa dan pembuktian secara mata rohani, itu diri sendiri, nggak bisa kita tunjukkan pada orang lain. Wah ini. Oleh karena itu yang lalu saya sampaikan bahwa orang sekalipun sudah makrifat tidak etis, tidak elok ngaku-ngaku sudah makrifat, nggak bisa. Hanya diri sendiri, itu pun yakin, pasti yakin setelah ditampakkan, diperlihatkan ya, ketika laku halwat ya, si salik ditampakkan, ketika masuk dalam fase mati, sebelum mati ya teman, dan mata rohani ditampakkan, diperlihatkan cahaya, tanda-tanda kebesaran Allah itu teman-teman. Jadi begitu, jadi penjajakannya pakai dasar-dasar ayat Quran dan hadis ya. Bagaimana kalau seorang itu tidak, pengamal itu tidak tahu ayat dan hadisnya, nggak tahu ya, bisa jadi itu ilmunya benar, bisa jadi menyimpang ya, bisa jadi benar karena ilmu itu diberi oleh guru ya, kita suruh menjalani dengan bimbingan laku ini. Kita nggak tahu, nggak diberi dasar ayatnya ini, hadisnya ini, sinkronisasinya ini, keselarasannya ini, rujukannya ini, tidak diberi tahu. Tapi bisa jadi benar, dan bisa jadi satu saat dalam perjalanannya diri sendiri bisa menemukan, oh setelah ternyata yang saya amalkan kok sama ini, sinkron dengan ayat ini. Kalau disandingkan bunyi lafalnya itu ternyata ini, dan merupakan tersiratnya atau isinya. Ini bungkusnya ayat ini, tersuratnya ya, begitu teman-teman. Oleh karena itu ilmu itu titik pokoknya atau titik beratnya ada pada guru yang memberi, atau mursyid, atau teman, atau orang tua, atau bapak, atau kakek, bisa siapa saja ya. Maka ada istilah belajar ilmu tanpa guru bisa sesat, salah guru bisa lebih sesat gitu teman-teman. Salah guru bisa lebih sesat ya, karena gurunya ternyata yang beri ilmu pada kita itu ilmu yang menyimpang dari ajaran agama ya, ilmu yang ternyata untuk hal-hal duniawi, untuk mencapai nafsu ambisi angkara ya, yang tidak untuk bekal keselamatan dunia akhirat, untuk rahmatan lil alamin, bukan. Nah itu ya, ternyata guru yang memberi seperti itu, maka lebih sesat teman-teman. Oleh karena itu yang lalu saya sampaikan, ilmu ma'rifatullah itu ya pada yang dikehendaki, akan dikaruniakan pada yang dikehendaki ya teman-teman. Kalau dicari belum tentu menemukan ya, kadang-kadang tidak dicari ketemu dengan musafir, nggak tahu pertimbangan apa, musafir tiba-tiba memberi ya, mentalkin ya dengan lesan, kemudian sekaligus diberikan cara bimbingan menjalaninya. Tapi itu biasanya bertahap, tidak langsung itu. Yang pertama pakai ilmu hakikat dulu, laku dengan lakunya yang tekun, istiqomah, berjihad, ilmu hakikat, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu merasakan hasilnya, jisbahnya, baru ya nanti dengan ukuran apalah oleh guru namun dikasih lagi tahapan lagi. Jadi tidak langsung itu biasanya teman-teman. Jadi teman-teman semua yang saya hormati, begitu
video kali ini nanti akan kami sambung lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Apabila apa yang saya ungkapkan, apa yang saya sampaikan ini dianggap tidak benar, berlawanan dengan ajaran agama, ya diabaikan saja ya teman-teman, dan diharap koreksinya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab dengan senang hati. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya bilang nggak bisa. Kalau saya jawab, saya nggak ngerti gitu teman-teman ya. Intinya ilmu ma'rifatullah itu tadi yang pertama karunia ya, dikehendaki dari Allah. Kemudian yang berikutnya ilmu ma'rifat itu tolak ukurnya itu mengenal diri sendiri, maka ia mengenal Tuhannya. Itu keterangan itu adalah dari hasil yang telah dijalani ya. Ilmu jalan kembali telah diperlihatkan ya, dan ilmu jalan kembali itu adalah mengembalikan diri sendiri ke asalnya. Jalan kembali, kembalikan, kembali. Telah sampai ke asalnya diperlihatkan, yaitu beri. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Maka kembali itulah mengenal diri sendiri, dari mengenal diri dulu sampai ke batin, sampai ke al-batin. Itu teman-teman. Diri sendiri, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya, itu ma'rifatullah. Kalau ada yang menerangkan atau menyatakan ilmu ma'rifat itu harus sempurna, ilmu agamanya sempurna, sudah paripurna, mana ayatnya, mana hadisnya, dasarnya mana? Itu teman-teman ya. Harus fasa ini, harus mumpuni ini, harus ibadahnya ini, harus tekun ini, harus menguasai ini. Mana ayatnya, hadisnya? Yang ada hadisnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh cicit Kanjeng Nabi Imam Ja'far Shadiq ya, ada dalam kitabnya apa lupa itu ya teman-teman. Karena pernah saya sampaikan, saya itu bukan orang pondokan ya, tidak pernah mondok dan tidak fase, dan ilmu agamanya itu minim. Tapi gak tahu kenapa saya suka ya kalau bicara tentang ma'rifatullah itu teman-teman. Demikian, semoga saja bermanfaat dan merupakan suatu ibadah teman-teman. Bagi diri saya sendiri merupakan zikir ya, mengulang-ulang pengetahuan ini merupakan zikir. Demikian, salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.